Pemirsa, di era digital seperti sekarang ini, masyarakat kian dimudahkan dalam mengakses segala informasi, termasuk tentang kesehatan. Apalagi belakangan juga marak muncul situs-situs dan aplikasi khusus melayani konsultasi kesehatan secara daring. Jadi tidak bertatap muka ya. Ini seperti apa kekurangan dan juga kelebihan dari aplikasi ini yang dirasakan oleh mitra dokter maupun pasien? Berikut informasinya. Penyebaran virus corona membuat pasien berpikir ulang jika ingin pergi berobat ke rumah sakit. Maka seperti anjuran pemerintah, konsultasi online adalah solusinya. Ada beberapa aplikasi berbasis kesehatan yang menyediakan konsultasi dokter secara online. Berkonsultasi dengan dokter di aplikasi tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Karena di aplikasi ini, dokter siap siaga 24 jam. Aplikasi ini juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk pemeriksaan dini virus corona baru. Dokternya pun sudah berpengalaman dan sudah terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia. Untuk mengonsultasikan kondisi, bisa melakukannya dengan cara chatting, voice call, ataupun video call. Punya riwayat tekanan darah rendah sih emang, Dok. Jika ada obat, dokter akan langsung menyampaikan obat yang bisa dibeli dengan mudah. Obat juga bisa dibeli langsung melalui fitur beli obat dan obat bisa langsung dikirimkan ke rumah. Teknologi semakin canggih. Ini bisa membuat kita yang sakit berobat ke dokter tanpa harus ke rumah sakit. Nah, seperti yang saya tadi lakukan, kita bisa konsultasi secara online. Kelebihannya, kita bisa menanyakan banyak hal dan juga memberitahukan keluhan-keluhan kita kepada dokter via video call maupun chat. Layanan konsultasi dokter secara online ini sangat membantu Janita Hanisa di masa pandemi COVID-19. Jika ada anggota keluarga yang mengalami sakit ringan, ia pun segera berkonsultasi dengan dokter online. Informasi yang didapat cepat dapat memilih siapa dokter yang akan dihubungi. Profil dokter pun terpampang jelas, apalagi harga layanan konsultasi terjangkau. Aplikasi konsultasi dokter online ini juga sangat transparan mengenai biaya konsultasi. Sebelum mulai chat, pasien sudah diberitahu berapa biaya yang akan dikenakan. Ada yang menerapkan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Tentunya semua hal ada kelebihan maupun kekurangan. Terkadang diagnosanya berbeda dengan hasil diagnosa dari aplikasi berbadan online ini, berbeda dengan yang kita alami atau yang kita lihat dan rasakan kepada anak kita. Dan juga terkadang kalau dokternya lama online atau misalkan yang terkadang dokternya ganti-ganti yang online. Jadi kita harus menjelaskan kembali keluhan yang kita rasakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi jasa konsultasi dokter ini juga dirasakan oleh mitra dokter sendiri. Meski demikian canggih, layanan online ini pun memiliki kendala. Dr. Andi Prasetyo dari Brawijaya Hospital juga melayani pasien via online juga merasakan hal yang sama. Yakni diagnosis tidak bisa dilakukan untuk pasien yang memiliki gejala-gejala tertentu dan berat karena tidak adanya pemeriksaan fisik. Apalagi terkadang pasien masih kebingungan tentang kondisi yang ia rasakan. Nah, gimana kita bisa melakukan penegakan diagnosis jika tidak melakukan pemeriksaan fisik? Memang betul, dalam penegakan diagnosis itu kita harus melalui beberapa fase. Fase pertama kita harus wawancara terhadap pasiennya, gimana kondisi klinisnya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Dan jika diperlukan mungkin ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti misalnya pemeriksaan laboratorium. Namun, masyarakat tak perlu ragu berkonsultasi jarak jauh melalui online. Karena layanan ini, baik dari aplikasi maupun rumah sakit, sudah ada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Lydia Wijaya, Budi Cilman, Isal, Jakarta.